Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eka Utomo dari TNG Farm di Klaten. Nah, di akhir tahun 2023 ini, saya akan membahas pengaruh dan dampak pemberian indigo vera terhadap kambing perah. Nah, apa yang kami dapatkan? Bahwa pemberian indigo vera dengan jumlah yang cukup mampu mendongkrak produksi susu kambing perah sebanyak 30%, sebuah jumlah yang cukup besar. Saksikan sampai selesai ya, supaya Anda juga mendapatkan manfaat dari uji coba di TNG. Indigo vera solingeriana merupakan tanaman ramban atau legum yang pada saat ini menjadi sangat populer. Indigo vera merupakan ramban yang baik untuk ternak. Ingat ya, baik untuk ternak. Termasuk juga buat domba yang aslinya adalah grazing, bukan merupakan binatang yang makan ramban-rambanan. Karena apa? Karena indigo vera memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, di atas 28%. Keunggulan si indigo vera ini bisa ditanam hampir di semua lokasi dengan ketinggian yang berbeda-beda. Dan yang lebih hebat, pada saat indigo vera sudah tumbuh, maka kebutuhan akan air relatif jauh lebih sedikit dari tanaman lain. Pada saat musim kering, termasuk musim kering yang cukup panjang seperti tahun 2023 ini, indigo vera tetap menghasilkan daun-daun yang hijau. Nah, di TNG juga sama. Jadi sesudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, TNG banyak menanam indigo vera untuk kebutuhan pakan. Apalagi TNG merupakan peternakan kambing perah. Apa hubungannya antara indigo vera dan peternakan kambing perah? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya peternakan kambing perah tujuannya adalah agar para kamper atau kambing perah itu berproduksi semaksimal mungkin. Jadi setiap hari kambing perah yang diperah, baik 1 kali atau 2 kali dalam 1 hari, diharapkan memproduksi susu dalam jumlah yang banyak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya kambing perah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa tinggi produksi susunya. Jadi ada beberapa macam faktor. Faktor yang pertama, yang paling utama namanya genetik. Jadi ada 3 faktor ya, saya singkat jadi GPP. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah pakan, dan yang ketiga adalah perawatan. Nah, untuk genetik, yang saya maksudkan adalah ada kambing-kambing yang memang dari sononya itu memiliki kemampuan produksi susu yang tinggi. Jadi kambing dengan genetik misalnya Saanen dari Swiss, Alpin dari Perancis, Nubian dari Afrika, Toggenburg dari Swiss, Jamnapari dari India, memang terkenal memiliki kemampuan produksi susu yang tinggi dibandingkan dengan kambing-kambing yang memang kurang terkenal sebagai kambing perah. Nah, faktor yang kedua namanya adalah pakan. Pakan dari kambing perah itu membutuhkan konsentrasi protein kasar yang tinggi, karena untuk memproduksi susu membutuhkan protein yang tinggi di dalam asupan pakannya. Nah, itu biasanya bisa ditemukan di dalam berbagai macam pakan, termasuk konsentrat dengan pK yang tinggi, ampas tahu, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah perawatan. Perawatan itu bisa berupa misalnya sistem pemerahan atau frekuensi pemerahan. Apakah diperah 1 kali atau 2 kali di dalam 1 hari. Kemudian bagaimana kebersihan kandangnya, bagaimana sistem perawatannya. Nah, itu akan mempengaruhi produksi dari susu. Nah, sebenarnya bagi peternak rumenansia, baik rumenansia kecil maupun rumenansia besar ya, seperti kambing, domba, sapi, kerbau, dan lain sebagainya, tidak hanya untuk peternak yang kambing perah yang memproduksi susu, yang mementingkan produksi yang tinggi. Untuk para peternak yang sistemnya adalah breeding, tidak mengambil susunya, produksi susu yang tinggi juga sangat penting. Kenapa? Karena pertumbuhan dari cempe, kalau kambing dan domba ya, atau pedet bagi sapi, pada saat usia di bawah 3 bulan itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar produksi susu yang dihasilkan oleh indukan. Jadi semakin tinggi produksi susu yang dihasilkan, maka pertumbuhan dari cempe juga semakin baik. Nah, bagi dunia kambing perah, jika kambing perah itu produksinya di bawah 1 liter per hari, maka termasuk kategori produksi atau produktivitas yang rendah. 1 sampai 1,5 liter per kamper per hari itu produksinya sedang bawah. Sedangkan yang sedang tinggi rata-rata 1,5 sampai dengan 2 liter ya rata-rata per hari. Nah, bagi yang tinggi ini biasanya di peternak-peternakan yang sudah cukup umur atau sudah senior, rata-rata produksinya di atas 2 liter per hari. Nah, untuk TNG Farm pada saat ini baru mencapai produksi ya sekitar 1,5 liter. Setiap hari di TNG Farm diperah pagi dan sore, tetapi di siang hari cempe itu tidak dipedot ya, dari pagi sampai dengan sore hari, sehingga mereka langsung bisa minum dari induknya, sehingga akan berkuranglah sekitar 30% dari produksi susu dari induk. Jadi saat ini produksi rata-rata, kalau di rata-rata sekitar 1,5 liter per kamper per hari. Nah, untuk mencapai produksi yang 1,5 liter, ini bukan merupakan hal yang mudah juga bagi TNG. Ternyata menurut percobaan gitu ya, uji coba yang dilakukan di TNG, bahwa pemberian indigo vera sangat mempengaruhi. Jadi kami pernah melakukan percobaan bahwa kamper itu tidak diberikan indigo vera, jadi hanya diberikan hijauan yang lain seperti rumput dan ramban-ramban yang lain, itu produksinya hanya sekitar 1 liter per kamper per hari. Nah, kemudian kita berikan indigo vera pada malam hari dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Definisi jumlah cukup banyak itu sekitar 1 kilo per ekor di malam hari, maka produksinya meningkat cukup tinggi sekitar 20%. Nah, ternyata pada saat di pagi hari dan di siang hari juga diberikan indigo vera dengan jumlah yang mencukupi antara 1 sampai setengah kilo dalam pemberian, maka jumlah produksi susu juga meningkat. Jadi secara total pemberian indigo vera itu meningkatkan produksi susu kurang lebih 30%. Jadi tanpa indigo vera, produksi susunya adalah 1 liter per kamper per hari, kemudian diberikan indigo vera yang mencukupi, jumlahnya menjadi 1,5 liter per kamper per hari. Jadi ya pada saat misalnya pasokan dari indigo vera kurang, kita ganti misalnya dengan tepung jagung, silase tepung jagung, atau dengan rumput pacong atau dengan ramban-ramban lain, tetap saja produksinya kurang tinggi. Sementara pemberian konsentratnya sudah cukup maksimal karena diberikan sejumlah 1 kilo sentrat dengan protein kasarnya 18%.
Nah, oleh karena itu kami yakinkan bahwa dari hasil praktek yang dilakukan di TNG, maka pemberian pemberian indigo vera pada kamper memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap produksi. Nah, pada saat ini kami ingin mencoba untuk memberikan indigo vera lebih tinggi lagi, karena masih ada kesempatan, karena pada saat ini jumlah lahan hijauan indigo vera di TNG masih kurang memenuhi. Pada saat ini baru sekitar 1,5 hektar, kita lagi tambahkan 0,5 hektar lagi menjadi 2 hektar, dan harapannya kita akan melakukan uji coba lebih lanjut sehingga produksinya diharapkan di tahun 2024 bisa mencapai 2 liter per kamper per hari, sambil kemudian secara pelan-pelan akan mengganti dengan genetik. Semuanya adalah sapera dengan grading yang tinggi, sehingga dua hal ini akan terpengaruhi, akan memberikan pengaruh yang optimal plus dengan perawatan. Nah, itu yang terjadi di TNG Farm di Klaten, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu saya aja nih, ayo kita menanam indigo vera. Caranya mudah, kalau mau cepat beli di dalam polybag yang sudah siap tanam, atau membibitkan sendiri. Nah, begitu sudah tumbuh, asal kita rajin untuk panen dan pangkas setiap 6 minggu sampai dengan 8 minggu, maka kita akan tinggal menikmati hasil yang optimal dari indigo vera terhadap baik itu produksi susu dari indukan-indukan di kandang kita, termasuk efek yang positifnya terhadap cempe-cempe dan juga produksi susu jika Anda adalah peternak kamper. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat Anda semua.